Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Erwin Anggara Rizaldi, yang kedua Fakur Nur Hidayat, yang ketiga Ahmad Fajar Suryanto akan menyampaikan review tentang aplikasi matematika numerik metode Newton-Raphson dalam bidang manajemen keuangan. Suatu tinjauan khusus menentukan nilai internal rate of return dan yield to maturity obligasi. Untuk latar belakangnya, investor berupaya agar terhindar dari risiko yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Salah satu metode yang digunakan ialah analisa net present value atau NPV. NPV sendiri yaitu salah satu selisih antara pengeluaran dan pemasukan dari suatu investasi. Dalam hal NPV bernilai positif atau tingkat net cash flow dari tahun ke tahun selama umur proyek dengan mempertimbangkan faktor konsep nilai waktu uang atau time value of money besarnya melebihi investasi awal proyek. Maka proyek tersebut layak dipertimbangkan untuk diterima, namun seringkali dijumpai bahwa perhitungan mencari nilai IRR atau internal rate return tidak selalu mudah. Dalam beberapa kasus harus menggunakan cara coba-coba atau trial and error. Untuk tujuannya untuk mengenalkan metode iterasi Newton dalam ranah ilmu matematika numerik dalam aplikasinya untuk melakukan perhitungan dalam mencari nilai internal rate return. Dalam hal ini IRR sendiri harus lebih besar dari suku bunga bank, atau bisa dikatakan suatu investasi dapat dilakukan apabila IRR lebih besar dari suku bunga bank apabila ingin berinvestasi. Kemudian manfaatnya untuk membantu kalangan investor pada tingkat interest beberapa kondisi di mana jumlah yang diinvestasikan akan sama dengan net cash flow yang diperkirakan akan diterima usia proyek tersebut berjalan. Untuk contoh kasusnya sebagai berikut. Kasus umur proyek N sama dengan 3 tahun, net cash flow dengan jumlah yang sama. Misalkan kita ditawarkan sebuah proyek proposal berinvestasi di mana kita harus menginvestasikan dana sebesar 10 juta dengan imbalan dalam jangka waktu 3 tahun ini, kita akan mendapat pembayaran 2 juta pada setiap akhir tahun selama 2 tahun dan 12 juta pada akhir tahun ketiga. Dan untuk perhitungannya sebagai berikut menggunakan formulasi IRR. Nah, untuk rumusnya sendiri sebagai berikut. Untuk 10 ini adalah 10 tahun 10 juta investasi yang diberikan, karena investasinya diberikan karena akan menjadi main. Kemudian 2 ini adalah investasi 2 juta tahun pertama, dan ini 2 juta tahun kedua, dan berikut adalah 12 juta di tahun ketiga. Untuk perhitungannya NPV min 10 2 per 1 plus X plus 2 per 1 plus X kuadrat plus 12 1 per X pangkat 3 kemudian dikalikan dengan 1 plus X pangkat 3. Kemudian akan dihitung, akan dimasukkan ke dalam angka di atas. Kemudian min 10 1 plus X pangkat 3 ditambah 2 kali 1 plus X pangkat 2, kemudian ditambah lagi 2 kali 1 plus X ditambah 12 sama dengan 0. Untuk bisa mendapatkan rumus berikut, X 1 plus X pangkat 3 sendiri dimasukkan ke 10 min 10, kemudian 1 plus X pangkat 3 dimasukkan ke 2, kemudian dibagi karena nilainya sama. Ini untuk 1 plus X ini dicoret dan X pangkat 3 nya dicoret, maka sisanya tinggal 2, sama dengan untuk rumus yang ini dan yang ini. Kemudian 10 min 10 plus kali 1 plus X pangkat 3 tersebut, 1 plus X pangkat 3 tersebut X 1 plus X pangkat 3 tersebut diuraikan menjadi sebagai berikut. Min 10
kali 1 plus 3x plus 3x kuadrat plus x pangkat 3 plus 2 kali 1 plus 2x plus x kuadrat. Kemudian ditambahkan lagi 2 kali 1 plus x, kemudian plus 12 sama dengan 0. Kemudian akan dikalikan dengan min 10 di angka di depannya, menjadi min 10 min 30x min 30x kuadrat min 10 x pangkat 3 plus 2 plus 4x plus 2x kuadrat plus 2 plus 2x plus 12 sama dengan 0. Kemudian disusun kembali pangkat terbesar kalau ditaruh ke depan, yaitu min 10x pangkat 3 min 28x kuadrat min 24x plus 6 sama dengan 0. Kemudian agar menjadi nilai positif dipindahkan ke ruas kanan. Nah, fx nya akan menjadi 10x pangkat 3 plus 28x kuadrat plus 24x min 6. Kemudian diturunkan menjadi 30x kuadrat plus 56x plus 24. Nah, maka hasilnya sama seperti berikut: min 10x pangkat 3 plus 28x kuadrat 24x min 6. Kemudian diturunkan menjadi seperti berikut. Kemudian untuk nilai awalnya dites menggunakan nilai awal x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Maka diperoleh untuk f0 nya adalah min 6 dan untuk f1 nya adalah 56. Karena berhubung nilai f0 dan f6 berbeda tanda, maka diambil dugaan bahwa akar persamaan tersebut yaitu x di antara 1 dan 0. Untuk perhitungannya menggunakan rumus x i plus 1 sama dengan x min fx bagi f aksen x, yaitu dimasukkan dengan nilai awal 0 min f0 f aksen x 0. Kemudian hasilnya 0 dikurangi min 6 yang sudah dihitung tadi, kemudian dibagi 24. 24 ini adalah nilai fx sama dengan 0. Kemudian hasilnya adalah 25% atau 0,25 atau 1/4. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus fx, f sama dengan 1/4, 10 kali 1/4 pangkat 3 ditambah 28 1/4 pangkat 2 ditambah 24 kali 1/4 min 6. Kemudian hasilnya adalah 122 bagi 64 dan hasilnya 1,9. Hasilnya tersebut diteruskan hingga iterasi ketiga, yaitu untuk rumusnya x nya sama seperti yang atas. Kemudian untuk x nya ini adalah x2 nya adalah 0,202351 min f 0,202351 dan f aksen 0,202351. Untuk hasilnya yaitu adalah 1/4 min 0,0428 dan untuk f aksennya 15 kali 0,202351 kuadrat ditambah 28 kali 0,202351 tambah 12. Hasilnya adalah 1/4 dikurangi 0,0428 dibagi 18,28. Hasilnya adalah 0,202351 dikurangi 0,002341 dan hasilnya adalah 0,2. Kemudian dites menggunakan hasilnya tersebut, yaitu f 0,2 yaitu 5 kali 0,2 pangkat
plus 14 kali 0,2 pangkat 2 plus 12 kali 0,2 min 3. Untuk rumus tersebut adalah yaitu fx yang 10 tadi dijabarkan lagi menjadi lebih singkat, yaitu 5x pangkat 3 plus 14x pangkat 2 plus 12 min 3. Nah, ini hasilnya menjadi 0. Ini sudah ketemu menjadi 0. Berikutlah tabelnya iterasi pertama sampai iterasi ketiga. Untuk nilai x dugaan akar atau IR-nya, yang pertama 0,25, sama seperti yang pertama 0,25. Kemudian hasilnya fx-nya 1,9. Kemudian untuk iterasi ketiga, nilai x atau IRR-nya adalah 0,202351 dan untuk nilai fx-nya 0,0428. Kemudian iterasi yang ketiga untuk terakhirnya yaitu 0,2 dan hasilnya adalah 0 dan akan berhenti pada iterasi ketiga dan nilainya 0 tersebut. Nilainya 0. Nah, untuk penjelasan review tadi mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata maupun ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.